Poin pertama, ayat ini mengkonfirmasi izin dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang teraniaya untuk membela diri secara proporsional. Nah, karena itu di sini tidak disebutkan bagaimana cara membela dirinya, sehingga semua bisa melihat bentuk aniayanya seperti apa, maka membela dirinya pun sesuai dengan kadar yang dirasakannya, dan disitulah pertolongan Allah akan tiba. Misal ada yang sifatnya terasa ringan, orang dianiaya dengan kata-kata misalnya, dengan celaan, kan bentuknya aniaya. Bagaimana cara membela dirinya? Kan tidak harus mencela lagi. Ya, sabar itu bagian dari pembelaan. Kemudian menampilkan akhlak yang mulia bagian dari pembelaan. Jadi ketika seseorang mencela kemudian kita membalas dengan akhlak yang mulia, pertolongan Allah datang kepada kita. Tapi ketika orang mencela, kita pun mencela lagi, nah itu bukan cara yang baik. Zalim dibalas dengan kezaliman, maka jangan diharapkan pertolongan Allah tiba. Nah, oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang mendapatkan apresiasi, sanjungan, bahkan sebagian mendapat hidayah untuk mengenal Islam karena memang secara proporsional dikeluarkan nilai Islam sesuai petunjuk Al-Quran untuk membalas sesuatu sesuai dengan kadarnya. Kan dulu banyak masuk Islam dari kalangan sahabat awalnya karena akhlaknya Nabi. Ya, lebih banyak karena akhlaknya. Setelah itu baru mendengar nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang sekarang kita butuhkan. Itu satu. Nanti sesuai kadarnya naik ke atas. Misal ada keadaan di Palestina jelas terzalimi, ya, di lingkup wilayahnya mereka membela diri, kan tidak mungkin hanya diam saja. Mereka membela dengan proporsional. Kita yang jauh bagaimana? Menyesuaikan. Ada yang paling ringan dengan doa, ada yang dengan harta. Itu pun dikoordinasikan dengan baik supaya tidak disalahgunakan jalur-jalur yang benar dan sebagainya. Ya, sampai berharap kemudian ada energi-energi kolektif yang positif yang menyatukan sehingga sifat-sifat teraniaya itu bisa hilang. Ya, sampai orang-orang Islam itu merasa betul-betul punya kesadaran untuk bersatu dan kuat. Nah, itu sesuai porsinya masing-masing. Itu satu. Jadi jangan selalu disimpulkan kalau kita ingin membela diri dari sifat aniaya itu sesuai selera kita. Tidak, ada tuntunannya. Dan yang paling indah, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan yakinkan pada dirimu bahwa Allah itu lebih dari mampu untuk memberikan pertolongan. Pasti ditolong Allah. Nah, bagaimana cara membela yang melahirkan pertolongan Allah, bukan sekedar membela saja. Jadi saat kita melakukan pembelaan, Allah menolong kita. Nah, membelanya pun dilakukan karena siapa? Karena Allah, bukan karena keinginan nafsu kita. Nah, betapa banyak kasus-kasus kehidupan dari sifat aniaya yang muncul, ada tindakan kriminal, tindakan zalim lain, melakukan pembelaan dilakukan bukan karena Allah, tapi karena ingin memenuhi tuntutan nafsu saja. Nah, ini yang barangkali nanti bagi orang Islam yang aktif di dunia hukum penting menggali ayat ini, sehingga pembelaan terhadap tindakan-tindakan kriminalitas tidak dilakukan dengan perbuatan kriminal lagi. Dizalimi orang, membela diri tapi nuntutnya membuat orang merasa susah. Wah, saya dirugikan secara materi, imateri, maka keluarlah kemungkinan hitungan-hitungan. Itu kan zalim lagi gitu. Nah, ini satu. Dua, saya cepat. Betapa banyak kerusakan terjadi di satu tempat, dari level kecil desa sampai dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kenapa? Karena penduduknya secara umum menyadari ada kesalahan, kekeliruan, keburukan, bahkan disaksikan langsung dengan matanya, tapi hatinya menutupi itu. Sehingga diberikan isyarat, matanya melihat itu salah, cuma hatinya tidak terbuka. Jika ingin keberkahan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bangunlah kesadaran kolektif untuk memperbaiki, setidaknya dari pribadi masing-masing.
Jadi jangan membiarkan ada sesuatu yang tidak baik itu kemudian terjadi secara kolektif sehingga keburukannya menyebar secara masif. Kalau sudah tahu misalnya ada perjudian satu tempat, ya dengan kemampuannya masing-masing sesuai porsinya, ya coba itu bisa dihentikan, coba bisa dibersihkan, ya jangan sampai kemudian matanya melihat tapi hatinya tertutup, sehingga dipandang perbuatan itu menjadi biasa, menyebarlah menjadi penyakit sosial yang meluas. Nah ini pun penting. Jadi jangan sampai kemudian setiap orang melakukan tindakan, kembali lagi ke awal, ya tidak sesuai porsinya. Man ra'a munkaran ya falyughayyir, ya man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Apa tafsir biyadi itu? Ya yad di situ para ulama kemudian memberikan penafsiran yang punya otoritas, kewenangan. Jadi bukan kita bergerak duluan, tidak. Yang punya otoritas siapa? Misalnya di sini ada polisian, ada Satpol PP, ada macam-macam, ada pemerintahan daerah setempat, RT, RW, sampaikan pada otoritasnya, bikin musyawarah rencana, lalu yang punya kekuatan menindak itu. Kemudian bilisani, yang punya kemampuan memberikan arahan, ulama, tokoh, ya dengan lisannya. Kemudian yang terakhir, fabi qalbi. Kalau itu tidak bergerak, ya minimal kita benci dengan hati, tapi ditanggung dosanya oleh orang yang punya otoritas. Jelas gak? Ya, nah ini artinya apa? Ada kerjasama tiga bagian unsur ini untuk bisa memberikan perubahan-perubahan positif dalam kehidupan, minimal di level kecil. Tarik ke keluarga dulu. Gimana kita bicara yang besar-besar kalau keluarganya belum baik? Ingin perbaikan, sholat aja masih terlambat. Baca Quran aja masih belum lancar gitu. Ya, perbaiki dulu diri kita. Setelah diri kita baik, semua akan menjadi lebih baik. Kalau sudah seperti itu, dari mana taunya perbaiki diri kita? Ayat 50-nya, falladzina amanu, maka orang-orang yang berusaha menguatkan imannya, ya kan, pakai fa, bersegera. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang baik, maka yang harus kita lakukan segeralah, satu, perbaiki diri kita dulu. Caranya apa? Perbaiki iman. Imannya perbaiki dulu, ya, sehingga dengan imannya bagus, amal soleh muncul. Tak mungkin ada amal soleh tanpa iman, itu mustahil. Ya, definisi amal soleh itu, amal itu perbuatan, pekerjaan. Semua perbuatan itu bahasa Arabnya amal, pakai ain ya. Kalau pakai hamzah itu harapan, amalun itu harapan, amal itu perbuatan. Baik, itu masih netral. Nah, setiap perbuatan yang didorong oleh iman, yang disupport oleh iman, maka berubahlah sifat amal itu menjadi soleh. Jelas ya? Minum itu perbuatan. Ketika minumnya didorong oleh iman, iman membimbing diri kita untuk minum dengan cara yang benar. Misal, minum dengan tangan kanan, minum yang halal, dibacakan nama Allah sebelum minum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu perbuatan yang didorong dengan iman, maka berubah amalnya memiliki sifat saleh, maka menjadi amal saleh. Itulah sebabnya seringkali kita temukan dalam Al-Quran kata iman bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi nanti kalau imannya sudah aktif, mata amalnya memandang. Karena ada iman, maka dia memandang yang soleh. Yang tidak soleh menurut imannya tidak akan dipandang, dipalingkan. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik menurut imannya, itu disebut ghaddul basar namanya. Misal di surah 24, tadi kan surah 22 ya, ayat 30 misalnya, wa kullil mu'minina, imannya dulu. Dan Muhammad SAW katakan, sampaikan, viralkan pada pria-pria yang punya iman, imannya dulu, yaghuddu min absarihim, aktifkan imannya untuk membimbing pandangannya. Jadi melihatnya pakai iman, standarnya iman. Ada standar budaya, menurut budaya itu bagus, boleh-boleh saja, tapi menurut imannya kurang bagus dipandang. Maka demi menghormati itu dipalingkan pandangan supaya apa? Menjaga keadaan dan kebaikan dirinya secara utuh. Sebab imannya di kolbu, iman itu intinya nanti di sifat takwa. Takwa lawannya nafsu.
Ya, ketika imannya tidak aktif, nafsunya aktif. Nah, bahaya nafsu ketika ditunggangi oleh setan. Misalnya ada orang berpakaian minim, menurut budayanya biasa, tapi menurut iman itu kurang bagus. Karena ketika dipandang imannya tidak aktif, nafsunya aktif. Ketika nafsunya aktif, setan menunggangi, berbahaya. Terus dilihat, nafsu aktif, jadi imajinasi, besok-besok terjadi tindakan kriminal. Nah, itulah yang dijaga oleh iman. Nanti dari mata turun ke lisan, iman dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum, la yaghtab ba'dukum ba'dha, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nah, jadi tugas kita itu sekarang, kalau ingin jadi baik, maka aktifkan iman dalam diri kita, sehingga iman membimbing seluruh tubuh kita untuk bersikap. Bertransformasilah, berubahlah seseorang itu dari sekedar muslim menjadi mukmin. Jadi hakikat mukmin itu yang sejati adalah orang yang kepribadiannya dibimbing oleh imannya. Kalau sudah dibimbing iman, jadi apapun pasti perbuatannya saleh. Jadi suami-suami yang saleh, jadi istri-istri yang saleha, jadi anak-anak yang saleh. Jadi kalau ibu menginginkan anaknya saleh, dilatih iman dari sejak kecil. Nah, bagaimana melatih iman itu? Maka dikeluarkanlah oleh kita ayat-ayat yang terkait dengan iman, baik yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ada 89 ayat di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Semuanya 88 di depan kecuali satu, yang surah Al-Ahzab itu ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu di ujung, sallu alaihi wasallimu taslima, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu ya, keluarkan ayat-ayatnya. Nanti ada yang salat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kalau imannya ingin bagus, salatnya dikuatkan. Ya, tingkatkan sholatnya, naik dari yang fardu tambah sunnahnya, keluarkan satu-satu menunya. Nanti kalau sholatnya sudah bagus, imannya aktif, membimbing perilaku kita. Ini yang dimaksud surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kapan sholat itu bisa tanha 'anil fahsya wal munkar? Ketika imannya aktif. Ya, makanya salatnya ditunaikan dengan benar. Turun hadis di Al-Bukhari, di Muslim, ya kan? Dari kejadian Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi, hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian seperti melihat aku salat. Karena kita nggak pernah lihat Nabi salat, maka kita belajar melacak riwayat-riwayat yang mengajarkan bagaimana Nabi itu pernah salat, mengajarkan pada para sahabat. Ya, ketika Nabi mengatakan idza qumta ila shalah, kalau kamu mau menunaikan salat dengan benar, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang benar. Begini caranya, pelajari, bikin kurikulum. Maka setiap masjid terkoneksi. Ini ada Al-Azhar, di samping As-Salam, sana Al-Ihsan. DKM-nya kumpul diskusi. Gimana supaya jamaahnya bagus, kita bagi materinya, kita diskusi ustadznya, bagi-bagi satu-satu, sehingga diperbaiki dari awal dulu. Ya. Nah, ini itu yang kita temukan dalam Al-Quran. Salat disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Al-Baqarah ayat 143. Jadi kalau salatnya sudah bagus, otomatis nanti hadir cahaya iman dalam diri, membimbing pribadi kita sehingga tercegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau sudah tercegah, Anda jadi apapun jadi orang baik. Jadi hakim-hakim yang baik, jadi polisi-polisi yang baik, jadi tentara-tentara yang baik, jadi pedagang-pedagang yang baik, jadi pebisnis-pebisnis yang baik. Kenapa? Karena Anda bekerja dengan iman. Mau dibawa ke puasa, pakai iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau sudah begitu, sudah otomatis amal soleh muncul. Tidak dibimbing pun akan muncul soleh dengan sendirinya. Oleh karena itu, ketika Al-Quran mengatakan tadi di ayat 50-nya, falladzina amanu, maka
Ya, bagi orang-orang yang beriman itu menggunakan fi'il madhi, menguatkan imannya, dia cepat menguatkan imannya, wa amilus shalihat, lalu mengganti semua perbuatan yang kurang baik dengan baik berdasarkan petunjuk imannya, lahum maghfirah. Maka yang pertama Allah turunkan ampunan, bukan kemajuan dulu. Kenapa? Karena maju tanpa ampunan Allah itu tidak bagus. Ampunan itu artinya apa? Pengikis dosa. Kalau belum turun ampunan, ada dosa yang masih menyebar. Jadi kemajuan yang diiringi dengan kriminalitas dan dosa menghancurkan dengan sendirinya. Ya, jadi percuma ada negara yang maju, tempat yang maju, tapi di dalam saat yang bersamaan kriminalnya banyak juga, hancur dengan sendirinya. Itu tidak ada yang menyerang pun hancur sendiri. Ya, karena itu dalam negara yang ideal itu ada kalimat begini, ya, di dalam Al-Quran kita temukan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lahum maghfirah, yang dulu-dulu Allah ampuni, hilang. Nanti yang jelek-jeleknya hilang. Bukan hanya hilang, karena sudah ada iman, amal soleh, dia tobat, dengan tobatnya gugur dosa yang lalu, muncul kebaikan. Ya, warizqun karim, setelah tobat semua, setelah bagus, dosanya hilang, baru rezeki Allah turun, dibuka tuh pintu langit dan bumi. Nah, itu yang dimaksud Quran surah 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Nah, makanya di umat jahiliyah dulu kan yang diperbaiki perbuatan buruknya dulu. Akidah iman dilatih selama 10 tahun. Datang ke Yathrib, kapan jadi Madinah? Ketika dosanya hilang dulu. Begitu dosa hilang, berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini yang ya, kita perlu sadari. Jadi dari salat, kesempatan salat subuh tadi diingatkan kita bersikaplah proporsional dalam hidup. Satu. Yang kedua, segera untuk selalu mencoba berbuat menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga dengan kebaikan itu bermanfaat untuk lingkungan dan kehidupan kita. Yang ketiga, upayakan untuk memulai kebaikan itu dengan cara penguatan iman, yang dengan iman itu muncullah amal soleh dan keberkahan dalam kehidupan kita, termasuk dalam lingkup keluarga. Kalau ada masalah dalam kehidupan keluarga, ya, yang dicek jangan dunianya dulu. Nah, ini yang dipersoalkan seringkali dunianya, masalah harta, masalah jabatan. Kalau ada masalah, diselesaikan dengan penguatan iman dalam wujud takwa dulu. Makanya kenapa di surat At-Talaq itu, di ujung ayat kedua sampai awal ayat ketiga, itu yang didahulukan takwa. Kan itu masalah rumah tangga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan masalah rumah tangga. Ya kan? Ayatnya ayat rumah tangga, tapi yang disinggung oleh Allah takwanya. Jadi kalau ada masalah di rumah tidak pernah tuntas, sementara harta itu cukup banyak, kedudukan bagus, mungkin yang kurang bukan kurang pintar, kurang kaya, kurang takwa, kurang dekat sama Allah. Nah, kalau semua sudah sadar mendekat kepada Rabbnya, ayat mendekat ke Allah dulu. Kan awal pernikahan dibacakan Ar-Rum ayat 21 kan? Ya, cuman jarang dibaca yang nikahnya. Kan sakinah mawaddah warahmah itu dibukanya dengan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi sakinah mawaddah warahmah dibukanya dengan ayat. Ayat itu tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Al-Quran isinya disebut ayat karena setiap kali kita baca Al-Quran kita merasa lebih dekat dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena itu kalau belum dapat sakinah, belum dapat mawaddah, belum ada rahmah, coba dicek, bukan kurang dunia, mungkin kurang dekat dengan Allah. Nah, ini barangkali kesimpulan dari yang kita dapatkan dari petunjuk sholat subuh tadi. Kalau kita paham isinya, sentuhan kejiwanya kuat itu. Ya, makanya kita sampaikan supaya kita paham bahwa yang dimaksud, pesan yang dibawa pulang itu dalam sholat demikian adanya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Kita mulai untuk kembali melanjutkan. Sekarang kita akan meneruskan pada bagian kedua di bab yang kedua di halaman 24 sampai 25.
Di kajiannya kan insya Allah kita masih istiqamah konsisten sebulan sekali. Jadi saya sarankan kalau bisa dicari buku atau kitab ya supaya pegang kitab, bisa nulis sama-sama, bisa di-download kok ini. Ya, kalau ada kurang bisa di-download. Ya, ini saya dengan istri sama, ini yang saya bawa kitab istri saya. Yang saya karena dibawa ke mobil kemana kemarin tidak sempat, jadi saya ngaji, istri saya pun ngaji juga. Ini saya pinjam punya istri nih, karena tadi tidak sempat yang saya terbawa. Pegang ya, bawa gitu, supaya nanti ketersambungan. Semoga apa yang kita baca melahirkan kebaikan untuk kita, menambah cahaya untuk muallif, dan memberikan kemampuan kita meneladani beliau dalam kehidupannya, serta keberkahan dan kesejahteraan untuk keluarga besar beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi 'ashratu anwa'in minal adab. Terkait dengan adab, etika, rangkaian aturan-aturan bagi penuntut ilmu fi nafsihi, yang terkait dengan kondisi jiwanya atau pengondisian keadaan jiwanya, wa fihi 'ashratu anwa'in, dan dalam hal ini terdapat 10 perkara minal adab yang termasuk dalam hal adab atau etika. Secara singkatnya, kalau ingin menjadi penuntut ilmu yang sukses, sukses dalam artian dua, sukses dunia, sukses akhirat. Karena ada penuntut ilmu yang sukses dunia tapi belum tentu sukses akhirat. Kan banyak yang belajar untuk dunianya, sekolah dari mulai pendidikan anak usia dini, PAUD, KB, TK. TK pun dibagi dua lagi, TKA, TKB. Setelah itu S semua, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, sampai dingin. Ya. Cari dunia kan, dapat ijazah, ya kan? Dan belajarnya begitu serius, sampai mau ujian ada minggu tenang, ya, semakin dikasih semakin tidak tenang. Karena salah menempatkannya. Waktunya belajar main, waktunya tenang dia belajar. Sukses. Tapi apakah ketika mendapatkan kesuksesan dunia itu ada jaminan sukses akhiratnya? Sementara dia menyadari bahwa dia akan meninggalkan dunianya. Akan orang cerdas itu selalu berpikir di setiap tempat dia nyaman. Saya mau berangkat dari satu tempat, misalnya dari Jakarta ke Bekasi, kan bukan hanya berangkat saja, kita pikirkan bagaimana di Bekasinya nyaman. Mau kajian ke sini kan difikirkan datang jam berapa, tempatnya di saf yang mana, ya kan? Setelah itu rutenya seperti apa supaya nyaman kan? Nah, orang cerdas selalu berpikir di setiap tempat itu dia bisa merasakan nyaman. Nah, sekarang kita menyadari bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia. Nanti akan mampir di kubur, waiting room, kan? Karena itu ditampakkan di hadapan kita. Yang meninggal tampakkan, minimal lewat kuburan untuk mengingatkan diri kita, itu kan? Atau kita bahkan yang langsung mengantarkan, besok kan gantian kita di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah masuk golongan cerdas belum? Bahwa ketika kita masuk ke situ kita bisa merasa nyaman. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ketika masuk kita nyaman? Artinya kan mesti ada ilmunya. Anda silahkan boleh riset, boleh cek. Satu-satunya di muka bumi yang mengajarkan informasi, pengetahuan, ilmu tentang keadaan alam kubur cuma di Islam. Silahkan dicek. Ayatnya, hadisnya, keadaannya rinci disebutkan. Bahkan persiapannya pun dari mulai akan masuk. Ya, saat akan berpisah dengan roh ada bimbingan. Ini ucapannya, la ilaha illallah. Nanti konfirmasi jawabannya dari Allah yang kita yakini, ini ayatnya. Ya, Quran surah 89 ayat 27 itu sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nanti kalau meninggal, masuknya ke dalam kubur suasananya begini. Turun Quran surah Ali Imran.
Surah 3 ayat 169 sampai 171 itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, paham tidak? Disiapkan. Ya, nanti selepas dari kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, kejadiannya apa? Di Islam itu kita bersyukur karena rinci. Nah, karena tidak ditemukan karya seperti itu, karya itu dalam pengertian makhluk ya, karena Al-Quran itu bukan karya, itu kalamullah. Karena tidak ditemukan karya manusia seperti itu, ya artinya apa? Ini bukan karya manusia. Karena tak ada manusia mampu berbuat seperti itu. Ini pembuktian langsung bahwa itu firman Allah. Ketika itu menjadi firman Allah, menunjukkan kebenaran agama yang kita anut ini. Nah, tidak sekedar yakin itu benar, tapi Quran turun itu untuk dipelajari jadi pedoman kehidupan. Itulah nanti ada disiplin pengetahuan untuk mempelajarinya. Ketika kita amalkan itu, 3 alam itu bisa nyaman. Dunia sukses, meninggalkan dunia di kuburnya nyaman, selesai di kubur bangkitnya pun dalam keadaan yang tenang. Tuntunannya ada semua. Nah, untuk mendapatkan kesuksesan itu ada adabnya. Ya, Anda aja, mohon maaf, Anda bekerja ada aturannya, ada adabnya, ada normanya. Nah, pengetahuan pun kalau ingin sukses, itu para ulama mengeluarkan ayat-ayat dan hadis dalam Al-Quran. Ini ada ketentuannya, ada adabnya, dan adab yang pertama terkait dengan pengondisian jiwa kita, hati kita. Kalau jiwanya sudah bagus, jiwanya sudah baik, maka segala yang terkait dengan ilmu itu akan semakin mudah dan berkah. Perhatikan logika ilmiahnya. Jadi alur pengetahuan itu begini, dari jiwa, dari hati masuk ke pikiran, keluar nanti dalam bentuk perilaku di tubuh bagian luar. Di sini ada jiwa takwa, membentuk karakter moral namanya. Nanti ini memberikan bimbingan ke akal, menjadi karakter intelektual. Jadi perintah dari sini dirumuskan di sini, lalu perintahnya mengalir ke sini, ke seluruh tubuh kita. Misal, ini saya diperintahkan bicara lisan. Nah, perintahnya dari sini. Kalau akal nggak punya perintah. Akal ini hanya merumuskan, bahasa ilmiahnya mengkonstruksikan supaya perintah itu dijalankan dengan cepat. Ya, perintahnya dari sini. Nah, di sini ini ada 2. Ada takwa, ada fujur, ada nafsu. Diperintahkan oleh siapa pikiran ini? Apakah oleh takwanya atau oleh nafsunya? Oleh fujurnya. Materi bulan lalu tuh. Ya, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di sini kalau bukan yang baik takwa, lawannya fujur yang kita sering sebut dengan nafsu. Ini yang memerintahkan. Kalau akal ini hanya merumuskan. Pikiran itu merumuskan, ya, masuk data, data diolah jadi informasi, informasi diolah jadi knowledge, pengetahuan. Nanti perintahnya, kalau akalnya pintar, dilatih terus, baca, menganalisis, ya, langsung diteruskan ke bagian tubuh untuk dieksekusi. Tapi kalau perintahnya datang dari nafsu, maka akal itu hanya merumuskan dengan cepat perintah nafsu. Itu yang menjadikan koruptor itu pintar-pintar. Kodenya banyak. Ya, duren udah mau sampai tuh, siapa yang pengen cepat kumpul ya, duren. Padahal doang disogokan itu kan. Ya, saya dengar dari KPK kemarin yang paling buruk itu, saya enggak punya kosakata gitu ya. Itu sampai pengajian jadi kode korupsi itu. Ya. Oh, itu hisabnya berat sekali itu. Pengajian udah mau dimulai, ustadz udah datang katanya. Ustadz itu koper isi korupsinya itu, sogokannya. Sampai-sampai penyidik itu juga bingung, ini pengajian apa mau korupsi katanya. Anda bisa bayangkan tuh, kalau atribut keagamaan bisa digunakan pada perbuatan kriminal. Nah, ini kan artinya apa? Moralnya bermasalah, tapi terisi akalnya, otaknya terisi. Kan banyak yang mencurinya besar-besar itu yang pintar-pintar. Tapi kan masalahnya di sini. Ya,
Oleh karena itu, orang yang ngaji, yang belajar tapi tidak diawali dengan adab, biasanya membentuk karakter yang terlihat pintar tapi kosong secara moral. Sama dengan antum ngaji itu, kalau nggak dimulai dari adab, nanti pintar-pintar, dalil banyak, tapi dalil itu hanya digunakan untuk bertengkar. Itu yang jadi masalah. Nanti saling menghujat, ya, saling merendahkan. Kenapa? Karena tidak diawali ngajinya dengan adabnya, karakternya tidak dibentuk. Ini yang kemudian didahulukan, ilmu yang diajarkan pertama kali oleh para ulama. Bahkan Nabi SAW ketika pertama kali mengajarkan, dan bahkan diajarkan oleh Allah, Nabi itu talaki pertamanya yang didapatkan dari Allah itu, ya, itu bimbingan tentang adab. Bahkan langsung mengatakan, kalau di kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi itu, ya, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani rabbi, Allah yang langsung mengajarkan dan membimbing aku untuk beradab. Adabnya dulu, fa ahsana ta'dibi, maka Allah mengistimewakan, membuat adabku lebih baik. Fa kana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka semua adab itu membentuk akhlak beliau yang disupport dari nilai-nilai Quran. Quran berjalan. Nah ini, jadi adab itu bagian dari ilmu, dan tingkat ilmu tertinggi. Karena apa? Dia nanti yang membentuk karakter. Jadi kalaupun di sininya pintar, adabnya kosong, kecelakaan muncul, kasihan tubuhnya. Ini kan bagian luar cuma eksekusi aja. Jadi kalau ada orang berkata kotor, yang salah bukan lisannya, yang salah ini, dalam hatinya, nafasnya. Ya, makanya ada tazkiyatun nafas, jarang tazkiyatul lisan. Pernah dengar? Tazkiyatul ain, pernah dengar? Tazkiyatul yad, nggak ada. Tazkiyatun nafas, karena ketika nafasnya itu tazakka, ya, tatazakka, sudah suci, bersih ini nafasnya, maka semua tindakannya pasti baik. Nah inilah sebabnya kenapa para ulama kita mengikuti langkah ulama-ulama terdahulu yang bersanad, tersambung ke sahabat, tersambung ke Nabi, memulai dengan adab, karena ini yang diawali dan diutamakan. Sama Imam Nawawi juga begitu. Ya, saat kita mengaji Riyadhus Shalihin 1896 hadis, Al-Arba'in 42 hadis, itu kan bersandingnya dengan kitab apa? At-Tibyan fi Adab Hawalatil Quran. Adab dulu. Ya, sama penghafal Quran ini, yang baca, yang mengkaji, yang menghafal, standar berhasilnya apa dalam Quran? Ternyata ahli Quran itu dalam petunjuk Al-Quran sendiri yang kita baca nanti, itu bukan disifati dengan berapa banyak juz yang dia hafalkan, berapa banyak pemahaman yang dia bisa hasilkan, berapa banyak hafalan yang bisa dia kumpulkan, berapa kali khatam dari bacaan. Bukan. Coba dicek Fatir ayat 32 itu. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Baru ujungnya ditutup, dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian dengan keagunganku diwariskanlah Quran itu kepada hamba-hamba terpilih. Nah kalau ada ayat begini, maksudnya Anda masuk ke situ, jangan nunggu dipilih. Ya, itu cara memahaminya begitu. Masuklah pada golongan itu supaya Anda ikut terpilih, jangan ditungguin. Ya, itu rumusnya. Sayyidah Maryam ketika punya mihrab, kemudian mendapatkan anugerah, komentarnya begini, ditanya oleh pamannya untuk mengkonfirmasi. Pamannya tahu dia dekat dengan Allah, dapat anugerah, cuma untuk mengkonfirmasi Maryam ini belajarnya benar atau tidak, ditanya, ya Maryamu anna laki hadza. Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria datang ke mihrabnya Maryam, sudah ada kebutuhan Maryam di situ. Ya, yang dahsyat itu bukan musim anggur ada anggur, mau ngantar makanan sudah ada. Pamannya mengkonfirmasi Maryam dari mana semua ini. Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini anugerah dari Allah. Belum selesai. Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab.
Paman seperti paman tahu bahwa Allah itu menganugerahkan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Maryam bukan ingin mengatakan begini, paman, karena amal saya ini Allah kasih rizki tanpa batas. Tapi Maryam membuka kaidah yang sudah umum, Allah pasti berikan rizki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Pamannya langsung berpikir, rizki itu kan bukan hanya makanan, keturunan juga rizki, ketenangan itu rizki. Kenapa sakinah lebih dulu dibanding mawaddah? Mawaddah itu kan harta materi, mobil, mawaddah, emas, mawaddah. Cinta itu bisa hidup dengan mawaddah. Istri sedang cemberut, kasih hadiah emas 2 kilo tuh, nanti senyum lagi. Suami milad, bikinkan makanan kesukaan, itu mawaddah. Tapi kenapa sakinah duluan? Lalu mawaddah datang. Karena harta berlimpah tanpa sakinah itu hampa. Ibu saya tanya ya, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Nah, intinya apa? Rizki itu bukan hanya uang, keturunan rizki. Nabi Zakaria baca, saya belum ada keturunan. Sedangkan Allah memberi rizki pada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Maka apa pikiran Nabi Zakaria? Saya harus masuk pada yang dikehendaki itu. Gimana caranya? Oh, ternyata Maryam punya napak tilas di mihrab, saya belum punya itu. Maka sholatlah beliau di mihrabnya Maryam. Baca ayat 38-nya di Ali Imran. Hunalika da'a, hunalika di mihrabnya Maryam itu da'a Zakaria rabbah. Beliau berdoa memohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka semua mengatakan bahwa aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Turun ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka malaikat langsung turun. Doanya selesai, malaikat turun. Tidak menunggu sholatnya selesai. Sholatnya masih berdiri. Anda bayangkan, masih berdiri, jawaban sudah turun. Belum selesai sholatnya. Malaikat langsung turun menyampaikan, sedangkan beliau masih berdiri menunaikan sholat di mihrabnya Maryam itu. Maka dikabarkan bahwa Anda akan punya keturunan. Annallah yubasyiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya keturunan. Langsung namanya dari Allah Yahya, artinya hidup. Ya, melawan opini orang yang kata orang mustahil. Ada seorang perempuan divonis sudah maaf, monofus dan mandul, punya keturunan. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Mengandung, lahir, hidup dia. Makanya namanya apa? Yahya. Nah, rumus ini diambil oleh kita. Dalam kaidah tafsirnya, ambil ini, terapkan pada ayat yang tadi, Fatir 32. Ya, aku wariskan Quran pada hambaku yang terpilih. Masuklah pada golongan terpilih itu. Nanti ada 3 cara. Golongan ingin memulai mengenal Quran dengan membaca. Motivasi dulu supaya punya motivasi. Anda kalau nggak punya motivasi nggak akan datang ke sini. Apa motivasinya mau ke sini? Kan harus ada dorongan kuat. Kan belajar dulu kenapa sih kita mesti berinteraksi dengan Quran. Lihat orang-orang dulu yang dengan dekat dengan Quran hidupnya bagaimana. Lihat motivasi nabinya di Al-Bukhari itu, nomor hadis 5027 itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kamu pasti akan jadi orang hebat. Yang terbaik itu orang yang mau belajar Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan, mengajarkan isinya. Pasti jadi orang istimewa. Nah, mulai baca. Nah, memulai bacaan itu qiraat namanya. Qiraat. Ya, makanya ada di kita itu qiraati, bacaan pertamaku. Ya, dipelajari, diserap, nanti ada yang mengajarkan iqra dan sebagainya. Makanya karena bacaan pertama tidak menuntut paham, hanya baca. Ya, dakhala wa kharaja, dengan ya, kataba wa qara'a, terus yang iqra, alif a ba a fata a fa fata fa lam dhamma u lu apa lu. Nah, tapi kan nggak paham isinya. Nah, setelah itu tilawah, ngaji isinya. Setelah itu tahfidz, mulai menghafal. Nah, semua yang masuk ke dia kategori ini kapan dipandang berhasil?
Ternyata bukan ketika Anda lancar ngaji sampai khatam sehari 3 kali misalnya, misal saja, tuh kan? Bukan ketika Anda tahu tafsir lancar menerangkan ini itu posisi, bukan. Bukan ketika Anda hafal Qur'annya luar biasa, bukan itu. Ternyata ukurannya apa? Ukurannya itu akhlaknya, adabnya. Faminhum zalimun li nafsi. Sangat disayangkan kata Allah itu ada hambaku yang sudah bisa berinteraksi dengan Quran tapi zalim terhadap Qurannya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini ada gelas, nampung air buat minum. Itu di kamar mandi ada gayung, nampung air buat mandi. Ya, ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Itu zalim. Dia hafal qul huwallahu ahad tapi bertentangan dengan isinya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi setelah itu, naudzubillah, dia bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Kan ini ajaran baru. Karena yang diajarkan Quran, hormati pemeluk agama lain. Lakum dinukum, hormati. Cara menghormatinya mengerjakan masing-masing, jangan saling mengganggu, hormati. Gitu. Datang ajaran baru, semua sama, menuju pada Tuhan yang sama, dicampurkan jadi satu. Hah? Nah, itu zalim namanya. Baca ayat la yasraqu min qaum, jangan saling mencela. Mencela juga zalim namanya. Itu ahli Quran yang gagal itu. Produk gagal. Ya. La yaqtaba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan gibah, jangan gosip. Masih gosip. Padahal ngaji juga. Saya emang nggak kayak si itu, Ustaz. Wow, dah. Sama tuh. Ya? Wa minhum muqtasid, ada yang baru paket hemat. Muqtasid itu paket hemat untuk dirinya, belum bisa berbagi. Ya, jadi kelihatannya udah bagus, hafal, murajaah, nempel-nempel di tembok, di dinding masjid, ngulang-ngulang. Tapi ketika diminta, akhi, Mas jadi imam ya? Ah, saya belum matang Pak, baru ngulang-ngulang. Ah, itu paket hemat, muqtasid. Hemat baru untuk dirinya, belum bisa untuk yang lain. Nah, ketika itu sudah bisa diamalkan dalam kehidupan, membentuk akhlak. Ini jadi kesimpulan ulama nih. Ulama Quran itu hampir semua sepakat berkesimpulan. Ketika orang ahli Quran benar dengan Qurannya, maka lahirlah sifat yang ketiga ini. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dan ada orang ahli Quran, Qurannya merubah dia menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Minimal muncul sifat lembut pada dirinya. Nah, kalau ahli Quran itu ciri khasnya ada kelembutan. Ahli hadis ada ketegasan. Ahli fikih ada rasionalitas. Jadi kalau digabungkan dia ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, rasionya jalan, sifatnya lembut, hujahnya kuat. Tuh. Nah, tapi Quran itu merubah. Jadi kalau ngaji banyak-banyak tidak merubah jadi lebih baik, ada yang harus diperbaiki, bukan ditinggalkan ngajinya. Oh, daripada ngaji gini nggak usah ngaji aja. Ah, salah. Ya, jadi kalau peci tidak pas dengan ukuran kepala, jangan kepalanya dipotong. Ya, pecinya perbaiki. Nah, jadi inilah pentingnya adab. Ya, nah karena adab itu penting, cara memulainya bagaimana? Di pertemuan lalu kita sudah selesaikan 1 dari 10. Mbah Hashim mengeluarkan 10. Nanti ada kitab-kitab lain tuh mengeluarkan sekian. Nah, ini diambil yang pokok-pokoknya 10 ini aja. 10, kalau 10 bisa dimaksimalkan, hati bersih. Maka belajar apapun mudah. Nah, karena itu ulama kita dulu sebelum masuk majlis ilmu, itu membersihkan hati dulu. Ada yang saking tidak inginnya, gagal dalam belajar, sampai doanya begini, ya Allah, tolong tutup pandanganku dari aib guruku. Itu saking tidak ingin melihat aib gurunya, berdoa itu sampai ikhtiarnya, tarekahnya itu dengan sedekah, infak, niat infaknya itu supaya berkah ilmunya ditutup oleh Allah itu aib gurunya. Karena seguru-gurunya guru tuh manusia juga, sealim-alimnya alim, seulama-ulamanya ulama, manusia juga, pasti ada kurangnya. Ya. Nah, setan itu nanti menunggangi kurangnya. Dia emang pinter, tapi lihat aja tuh penampilannya begitu. Nah,
Memang bagus, tapi lihat aja tuh, kata-katanya begitu, itu datang. Maka ketika beliau bermohon seperti itu, jiwanya bagus, sukses. Itulah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau setiap mau datang ke majlis ilmu itu berdoa dulu sama Allah, terus berinfak. Niatnya apa? Niatnya supaya ditutup dari aib gurunya. Jadi yang pengen dari gurunya itu adalah yang baik-baiknya saja. Dulu sampai begitu. Makanya ulama-ulama kita jadi semua dulu tuh. Jadi semua. Tinggal yang ubaru ini tuh. Ya, yang ulama kan bagus-bagus. Yang ubaru nih yang sekarang nih. Ya. Perbaiki tuh. Ya. Maka dari 10 ini saya baca cepat. Yang pertama sudah kita bahas, sekarang masuk yang kedua. Saya baca cepat dulu untuk mengingatkan. Al-awwal, yang pertama, an yutahhira qalbahu, hendaklah setiap penuntut ilmu menyucikan dulu hatinya min kulli ghasyin wa danasin wa ghillin, dari berbagai perbuatan dan kotoran hati yang merusak. Ya, sifat-sifat iri hati, sifat ria, kotoran hati. Ya, ghillin itu asalnya itu kayak borgol yang mengekang. Ya, maksudnya di sini kekangan yang dilekatkan kepada orang supaya tidak mendapatkan apa yang kita miliki. Jadi ada tipikal pembelajar yang pinternya buat sendiri, yang lain jangan. Di kampus-kampus kan biasa suka begitu. Gimana caranya saya yang sukses, dia enggak. Malam-malam ujian diganggu yang lain, dia udah siap. Itu ghillin. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, mohon jangan hadirkan dalam hatiku rasa iri hati yang mengekang kesuksesan orang lain dari kalangan beriman. Belajar ilmu bisnis, kalau punya sifat ghil itu, gimana saya bisnisnya sukses, yang lain hancur. Tapi kalau sudah nggak ada itu dan paham fikih rizki, enak. Begitu teman maju, alhamdulillah. Padahal tokonya samping kita, jualannya sama, tapi seneng karena tahu rizki itu nggak akan tertukar. Ya, rizki nggak akan tertukar. Makanya teman-teman yang bisnis, yang kerja, yang dagang, belajar fikih rizki dulu. Setelah itu baru terapan muamalah. Kalau pintar muamalahnya, nggak paham tentang fikih rizki, nanti kecewanya juga banyak, capeknya banyak. Ya, nah ini sifat ghil sama dengan ini. Kalau sudah paham, senang bagi orang itu, senang supaya orang sama-sama paham semua. Ya. Wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin sudah saya terangkan, dan sifat iri hati, dengki, keyakinan yang salah, dan juga etika yang tidak tepat. Jadi kalau hatinya sudah bersih, pasti juga datang dengan keyakinan yang baik. Ke guru pasti baik. Ya, jangan sampai baru datang melihat guru, ini nggak cocok nih, pulang, gitu kan? Nggak akan dapat ilmunya. Ya. Liyasduha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila' ala daqa'iqi ma'anihi wal fahmi li ghawamidhihi. Kenapa hati itu mesti bersih? Beliau menyampaikan supaya mudah menerima ilmu, menghafal ilmu, memperdalam ilmu, dan juga memahami detil-detil dan kesamaran-kesamaran makna. Jadi yang menentukan hafalan kuat atau tidak bukan IQ, bukan IQ, tapi ini kebersihan jiwa, ya, kebersihan hati. Jadi kalau hatinya bersih, ini semua akan baik. Imam Asy-Syafi'i pernah mengadukan kepada Imam Waqi' tentang kesulitan hafalannya. Ya, syakautu waqi'an an su'i hifdhi fanasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzalu ilal 'asi. Aku mengadukan tentang kurang bagusnya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Lalu beliau menasihati aku, ya Syafi'i. Kalau orang Arab kan disebut semua Syafi'i, kalau orang kita disingkat ya PI gitu kan. Kita kan suka nyingkat-nyingkat. Makanya kalau di desa-desa sebetulnya nama-nama ulama PI gitu kan, Syafi'i gitu maksudnya itu, ya kan? Nah, banyaklah kurang lebih. Ya Syafi'i, bersihkan hatimu. Ilmu itu cahaya. Cahaya Allah tidak akan diturunkan pada hati yang kotor, yang banyak maksiatnya. Kebayang nggak Imam Syafi'i itu kalau maksiat gimana maksiatnya? Kebayang nggak? Ya. Terus kalau buruknya hafalan Imam Syafi'i, kurang bagusnya selevel gimana? Mungkin titik jadi koma gitu kan? Ya, itu pun diminta oleh gurunya bersihkan hati. Jadi kalau Imam Syafi'i diminta membersihkan hati, ya selevel saya kayak gimana gitu? Ya,
Nah, ini kalau hafalan pengen bagus, hati mesti bersih. Kalau hati bersih enak, lihat orang lain dengan kacamata kasih, hatinya enak, itu cepat insya Allah memahami makna. Ya, nanti Allah kasih kemampuan nur. Kalau nur sudah masuk ke jiwa tuh, orang baru kadang kita lihat orang tuh oleh Allah kasih farasah. Ya, oh ini maksudnya ke sini. Gambarnya begini. Ya. Kalau antum kita jadi murid, nanti guru baru sampaikan satu kata ngerti, oh ini maksudnya ke sini. Kan ada orang guru sudah sampaikan 2 paragraf belum paham juga. Kan? Nah, itu bersihkan hatinya. Sama ketika jadi guru juga nanti kalau hatinya bersih, itu diberi oleh Allah itu kedalaman makna. Paham. Oh, kalau murid nanya begini, paham, rasa getarannya. Oh, ini cuma nguji. Oh, ini nyoba-nyoba. Kan? Oh, ini ingin tanya. Oh, ini disamarkan. Seakan-akan orang punya kasus padahal dia gitu. Ini macam-macam. Ya, seperti dulu ada seorang alim besar yang ditanya 2 pertanyaan sama jawabannya beda. 2 orang nanya pertanyaannya sama, jawabannya beda. Tanya yang pertama, hal min taubatinil qatil. Wahai alim, guru, tuan guru, pembunuh itu ada taubat enggak katanya? Ada enggak taubat bagi pembunuh? Kata alim ini, kata tuan guru ini, tidak ada. Pergi lagi. Ya. Datang lagi satu orang. Halil qatil min taubatin. Apakah seorang pembunuh masih ada taubat untuknya? Kata tuan guru ini, ada katanya. Dia pulang juga. Jemaah bingung. Kok bisa tuan guru ini 2 pertanyaan sama, jawaban beda? Ditanyakan. Kata beliau apa? Yang pertama datang, aku merasakan frekuensi getaran yang berbeda dari suaranya, nadanya, dari tangannya seperti menggenggam akan menghunus pedang. Terlihat wajah amarah pada raut mukanya. Aku menduga dia akan melakukan tindakan yang tidak baik. Maka aku mencegah dengan mengatakan nggak ada taubat bagi pembunuh. Maka terlihat dia pulang dalam keadaan kesal tapi tercegah dari perbuatannya. Yang kedua, wajahnya sayu, raut mukanya terlihat tidak nyaman. Frekuensi dari suaranya ada getaran yang membuat dia merasa menyesal dari satu perbuatan. Maka aku memberikan solusi kepadanya agar kembali menjadi orang baik dengan jalan yang benar. Ada taubat dari dosa untuk membunuh. Anda bayangkan, itu nggak mungkin didapatkan kalau nggak bersih hati. Gitu. Orang datang pengen taubat, kan dulu 99 udah dibunuh kan sama penjahat besar itu waktu itu. Datang ke yang satu kiai, ada nggak taubat? Saya udah bunuh 99 orang. Nggak ada, kegedean dosanya. Ya kesimpulan dia salah kan, karena nggak ada, tanggung lah, saya bunuh aja satu lagi nih gitu. Kan? Nah, ini itu ada ilmunya juga. Tapi nanti ilmu itu ada yang diraih dengan iktisab, kita berusaha begini. Ada yang diraih dengan apa? Dengan riyadhah, dengan amal soleh, tahajud. Ya, Anda jangan dikira saya ngajar begini selesai. Tidak. Saya pulang dari Timur Tengah, ketemu kiai saya pertama ke Indonesia, kalimatnya begini. Nah, kamu nanti akan banyak ngajar. Saat siang kamu mengajar, kamu tatap itu wajah-wajah jamaah sebanyak yang bisa ditatap. Malam bangun, sholat, tobat, minta sama Allah supaya orang-orang belajar itu dilembutkan hatinya, dapat ridha Allah, dan kamu punya kemampuan mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Itu nggak mudah gitu, ya, nggak mudah. Nah, itu karena itu berlaku untuk kita semua. Ats-tsani, yang kedua, nah ini materi kita sekarang. An yuhsinan niyyata fi talabil ilmi. Hendaklah penuntut ilmu itu membaguskan niatnya dalam menuntut ilmu. Kalau tadi menyucikan, sekarang membaguskan. Ya, kadang sudah suci tapi belum bagus. Nah, antum pakai kaos bersih, suci, kaos dalam suci, nggak ada najisnya. Datang ke majelis ilmu, bagus nggak? Pakai kaos dalam aja. Suci tapi tidak bagus. Nah, niatnya udah suci, membaguskannya bagaimana? Ya, maka lanjutkan. Bismillah. Bi an yaqsida wajhallahi azza wa jalla wal amala bihi. Cara membaguskan niat itu
dengan menanamkan maksud belajar itu untuk mengharap ridha Allah dan punya kemampuan mengamalkan sesuai ridhonya. Nah, ini yang mahal. Berupaya menanamkan maksud belajar ilmu itu mengharap ridha Allah. Antum datang nih, ada yang malam-malam, saya dengar ada satu bis dari Pekalongan datang ya, ada nih. Datang tuh buat ridha Allah, buat lihat saya. Jemaah nih. Bagus kan, hatinya udah bersih mau belajar, tinggal membaguskan. Nah kalau sudah bagus, nanti insya Allah nggak ada kecewa. Pengen datang, pemateri siapa? Ustadz A. Begitu datang, ustadz lain yang datang, ustadz Anda datang, kecewa. Aduh, saya udah jauh-jauh datang, ustadznya nggak ada. Hatinya suci tapi belum bagus. Kalau sudah bagus, karena yang dituju ridha Allah, terserah Allah mau antarkan siapa. Wala amala bihi, dan memohon punya kemampuan mengamalkan ilmu sesuai ridha Allah. Nah yang kedua ini agak mahal, karena ada orang pintar tapi sulit bisa mengamalkan sesuai ridha Allah. Nah mengamalkan yang kita bisa yakini Allah ridha itu nggak mudah. Ya, kita belajar diamalkan Allah ridha nggak? Nah itu butuh pembagusan niat. Kalau hatinya sudah minta pada Allah, nanti semua amal yang dikerjakan, walaupun belajarnya itu sedikit, cara memakai pakaian, belajar hadis misalnya, terus kita kenakan itu dengan niat supaya Allah ridha, itu dibimbing nanti. Bahkan cara memilih pakaiannya pun akan dibimbing. Kan nggak mungkin ibu beli pakaian yang bagus tapi terbuka aurat supaya Allah ridha, nggak mungkin. Ibu pasti nyari pakaian yang betul-betul disukai Allah. Maaf, bab pakaian saya lebih ke perempuan, ya. Dan saya sering bercanda dengan mengatakan begini, jangan nanti bikin malaikat bingung ya saat meninggal. Misalnya bab jilbab, kerudung misalnya, kan beda kafan perempuan dengan laki-laki satu. Perempuan ada kerudungnya di kafannya itu, laki-laki tidak ada. Saya sering bercanda dengan mengatakan, jangan sampai malaikat nanti bingung ngelihat, cie kamu meninggal pakai kerudung katanya. Waktu hidup nggak dipakai. Bercanda ya bu, itu bercanda, mohon maaf ya. Nah, itu selalu berupaya mendapatkan ridha Allah. Antum yang laki-laki bekerja cari nafkah, apa kerjaannya diridhai Allah? Tidak. Kalau rizki kan pasti diberi kalau kita mau ikhtiar, ya kan? Orang maksiat aja rezekinya turun, cuman rezeki itu diperoleh dengan maksiat, ada dosa di dalamnya, ya kan? Kalau kita mendapatkan dengan taat, berkahnya ikut turun, barokahnya turun. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, membuat kita lebih baik. Apa yang antum makan tuh bisa membuat antum bangun gak malam? Bisa bikin antum senang gak baca Quran? Semangat gak sholat? Kalau apa yang antum dapatkan lebih banyak memberikan dukungan kepada antum untuk mencari dunia, ya kumpulkan lagi, beli mobil baru, tidak terlarang, bagus, nggak apa-apa. Rumah renovasi, bagus. Tapi rumah makin luas, makin nggak bisa sholat, itu nggak bagus. Banyak kendaraan, belum bisa ke masjid, belum bisa ngaji, itu masalah. Sepeda punya, motor punya, mobil punya, kendaraan besar punya, ke masjid susah, ngaji nggak bisa. Perlu diberi apa lagi mengantarkan antum ke masjid? Dan itu dihisab. Masa dari sana mau ke sini harus dikirim pesawat? Ya, nah itu ya. Nah, sedikit lagi ya. Wa ihya asy-syari'ati wa tanwira qalbihi, ini ada yang terpotong. Wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala. Cara membaguskan niat itu tadi satu, menghadirkan maksud supaya Allah ridha, bisa mengamalkan sesuai apa yang Allah ridhai, kemudian mampu menghidupkan tuntunan syariat. Nah ini sekaligus tanda yang bagus itu dahulukan belajar ilmu syariat. Ya, ilmu syariat itu ada berapa? Yang pokok. Yang pokok 5. 1. Tauhid, rukun Islam, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belajar tauhid yang benar, ya.
Jangan belajar keributannya. Metode bisa macam-macam. Ya, ada metodenya ini, metodenya ini. Itu jangan diributkan metode. Ya, tauhid yang pokok itu kenal Allah. Kenal Allah dengan baik, kenal Allah dengan benar, mensucikan Allah, tidak mentasyabuhkannya dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Selesai. Kalau sudah kenal begitu, tinggal dipraktekkan dalam bentuk ibadah. Oh, ini ribut tentang metode, ini tentang ini begini. Ini yang uluhiyah, ini yang rububiyah, ini yang begini. Kalau enggak gitu metode enggak benar. Yang ini yang sifat, ini yang asma. Ya, untuk apa belajar hanya untuk berdebat dan ribut? Enggak ada barokahnya ilmunya. Kalau kenal Allah itu hati enak. Gitu ya. Bedakan metode dengan inti. Metode apapun kalau mengajarkan pada inti yang benar bagus. Tapi ulama memberikan pagar, ini pakemnya supaya nggak sembarangan ada orang muncul bikin metode sendiri. Ya, ulama itu dulu tersambung itu sanadnya supaya terjaga betul, bikin pagar disiplin ilmunya begini. Dan semua sama, akidah ada disiplin ilmunya, fikih ada disiplin ilmunya, tafsir ada disiplin ilmunya, supaya tidak ada orang yang tiba-tiba muncul bikin metode baru menyalahi pakem yang sudah ada, yang sudah teruji. Ya, terujinya itu bagaimana? Ijma', kumpul para ulama, ngumpulin, diskusi, satukan. Makanya ada sanad. Imam Muslim itu di pembukanya mengutip pendapatnya Ibnu Sirin. Langsung tuh, babul isnadi minad dini laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian penting dari ilmu. Kalau tidak ada sanad yang tersambung, ya, sanad itu nanti bisa lah sambung dengan talaki, bisa mempelajari produk yang memang sudah hasil sanad. Bisa begitu dipelajari. Kalau tidak demikian, nanti siapapun bisa berpendapat apa yang dia kehendaki. Maka kacau kehidupan beragama. Nanti orang pengen begini, begitu. Orang bikin ini, begitu. Diuji dulu. Nah, ini akidah satu. Kedua, nanti setelah akidahnya jelas, kenal dengan Nabi Muhammad SAW juga, asyhadu anna Muhammad Rasulullahnya, kenal Allah lewat siapa? Nabi Muhammad. Itu rumusnya tuh. Ya, bagaimana Nabi mengajarkan kita tentang Allah. Lalu setelah itu praktekkan, buktikan bahwa kita bertuhan Allah. Cara bertuhannya gimana? Mesti ada jalan kan? Jalan yang mengajarkan kita dan membuktikan kita bertuhan pada Allah namanya syariat. Ya, dari kata syara'a, syara'a itu jalan. Tuh di depan tuh syariah, jalan yang lebar. Maka diberi jalan yang menunjukkan dengan jalan itu bahwa kita mengenal Allah, Tuhan kita Allah. Jalan bertuhannya bagaimana? Maka yang kedua salat. Maka belajarlah ilmu-ilmu yang terkait untuk memahami tata cara dan ibadah salat. Ya, memahami sesuatu namanya fikih. Makanya terkait salat tidak disebut ilmu salat, tapi fikih salat. Berusaha sampai paham kenapa mesti sholat. Tuh, kalau ditanya gitu, kenapa anda sholat? Nah, Quran itu sudah ada jawabannya. Makanya ketika kita belajar, niatkan selain mendapatkan ridha Allah supaya bisa menghidupkan syariat dengan pemahaman. Jadi sholatnya itu ngerti. Kenapa sholat? Satu, untuk membuktikan saya bertuhan, saya punya Tuhan Allah. Nah, dari mana taunya? Surat Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya, sungguh akulah Allah. Yakinkan pada dirimu, jangan ragu. Akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Jika engkau bertuhan padaku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu padaku dengan menyembahku. Caranya bagaimana ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat supaya engkau terkoneksi, tersambung kebertuhananmu denganku. Jadi saya salat ini untuk membuktikan saya bertuhan. Makanya salat itu satu-satunya amal yang disebut iman dalam Al-Qur'an. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Untuk membuktikan iman kita, salat. Apa komentar Nabi terkait itu? Nah, lihat kalimatnya. Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah. Perbedaan orang beriman dengan orang yang belum beriman itu adalah salatnya. Ketika dia kerjakan salat, itu konfirmasi langsung keimanannya. Jelas? Nah, ini bagian pertama. Jadi kalau anda ditanya, kenapa anda salat? Yang pertama, untuk membuktikan saya bertuhan, saya punya Tuhan Allah. Logis. Ya kan? Kedua, apa manfaat salat dalam kehidupan kita selain bertuhan? Membuat pribadi saya lebih baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar.
Nah, untuk mendapatkan manfaat yang kedua ini mesti paham. Kalau nggak paham, susah munculnya tanha 'anil fahsya wal munkar itu. Harus ngerti kenapa berdirinya tegak, kakinya selebar bahu, kenapa tangannya begini, kenapa ini ada sebabnya, kenapa tangan tiba-tiba menutup telapak kanan, menutup punggung kiri begini. Tadinya kan seperti ini, irsal. Terus ada kejadian jadi begini. Kenapa tiba-tiba begini? Ini ada maknanya. Nanti ada babnya lagi kalau kita bahas terlalu luas, nanti waktunya terlalu melebar. Tapi ada babnya. Ya. Ini kan kejadian begini saya bahas satu saja secara singkat ya. Ini ada di surat Hud surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ada sahabat datang sebelum waktu sholat, minta ke Nabi, ya Rasulullah, saya berbuat salah tadi, tolong hukum saya. Nah, sahabat tuh begitu Pak, Bu, dia tidak mau menunda hukuman di akhirat karena tahu resikonya tinggi. Jadi konsultasilah ke Nabi untuk menyelesaikan di dunia karena tidak pengen diungkap di akhirat. Karena mau tiba waktu sholat, kata Nabi, nanti saja setelah sholat. Saat sholat telah turun ayat yang tadi, surah Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Tunaikanlah salat itu dari mulai 2 sisi siang sampai dengan tibanya malam. Jadi dari subuh sampai isya. Nanti keterangan waktunya dirinci di ayat lain termasuk penekanan hadis. Innal hasanati, salat ini termasuk perbuatan hasanat. Semua salat hasanat, hasanat jamaah hasanah. Apa manfaat hasanat itu? Selain melahirkan pahala, satu perbuatannya 10. Quran surah 6 ayat 160. Ya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Selain melahirkan pahala, yudhibnas sayyiat, itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Jadi manfaat sholat itu sudah menghentikan keburukan, menghapuskan keburukan. Begitu turun ayat, selesai, sholat selesai. Nah, Nabi mengacuhkan tadi yang orang tadi, mengacuhkan itu bukan mendiamkan atau tidak merespon, bukan. Ya, maksudnya apa? Nabi tahu orang ini akan konsultasi tapi didiamkan. Tiba-tiba orang itu datang lagi, ya Rasulullah, tadi Anda katakan setelah sholat saya akan diberi solusi. Ya, hukum saya. Kata Nabi, sudah turun ayat, barusan ayatnya begini, kesalahan kau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, selesai. Nah, setelah itu orang itu berubah jadi baik. Tandanya bagaimana? Ternyata diberikan satu kesimpulan yang sangat luar biasa. Orang banyak berbuat salah. Sebetulnya yang pertama bukan karena faktor luarnya. Motivasi awalnya bukan karena faktor luar, tapi ketidakmampuan mengendalikan nafsunya. Tuh. Ya. Orang pakai pakaian minim, salah. Jelas salah. Itu menggoda nafsu. Tapi kalau nafsu kita bisa kita kendalikan dengan memalingkan pandangannya, maka tidak akan terdorong. Jelas. Baik, orang lewat, teman kita nggak nyapa, lewat aja, kita marah. Kenapa harus marah? Wah, kenal lama, dulu saya yang tolong, nyapa aja enggak. Tapi ketika ini bisa dikendalikan, mungkin dia buru-buru, mungkin lagi sakit gigi, ya kan? Mungkin nggak lihat, kemungkinannya banyak lah gitu. Tahan aja. Atau kita nanti kalau sudah ada kesimpulan, kita yang nyapa duluan. Waalaikum bro, buru-buru ya? Iya maaf Pak Haji, nggak kelihatan ya. Bisa begitu kan? Nah ini, maka kesalahan sering terjadi karena tak mampu mengendalikan apa? Hati. Maka cara yang terbaik apa? Makanya kenapa ditutup di sodrun? Kalau ini nahrun, ini batnun. Sodrun tuh di sini. Di sodrun, di dalamnya ada kolbu. Dalam kolbu ada nafas. Sodrun inilah yang sering diprovokasi oleh setan. Jalan masuknya setan menggoda jiwa kita lewat sodrun. Jamaknya sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka tutup ini. Tuh. Ya. Kiri sering digambarkan pada yang kurang baik. Aliran kiri, pemikiran kiri, itu kan? Ya. Seringkali digambarkan kurang baik. Jika Anda pernah berbuat yang tidak baik dalam hidup, segera tutup dengan kebaikan. Kebaikan ini akan menghapuskan keburukan-keburukan yang tidak akan pernah dikenang. Kalaupun disebutkan, dia menjadi hikmah dan ibrah.
Ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW di Al-Arba'in hadis ke-18 itu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Nah, ngajinya begitu. Nah, jadi kalau orang benar-benar paham, begitu bertakbir Allahu Akbar, dia ingat dosanya. Dia pengen berubah jadi orang baik. Maka dia katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya, ada ya kecilnya di ujungnya. Kan ada 11 doa iftitah. Saya ambil contoh satu dari Abu Hurairah. Ya, terakhir itu pengakuan. Ya Allah, saya mengakui dalam hidup saya banyak salah. Terus terasa, baru sebelum sholat dah salah. Sama ibu, kata-katanya nggak bagus. Sama keluarga nggak baik. Terasa. Ya Allah, saya mengakui saya banyak salahnya. Tapi dalam sholat saya memohon kepadamu, mohon jangan tampakkan, jauhkan aku dari kesalahanku seperti engkau jauhkan timur dan barat. Jangan tampakkan lagi di akhirat, tutup aibku ya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, yang buruk ditampakkan, yang baik ditampakkan. Saya nggak pengen tampak. Ya Allah, jauhkan seperti engkau jauhkan timur dan barat yang tidak pernah bertemu. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, kalau kotoranku begitu pekat seperti noda pakaian, mohon bersihkan seperti pakaian itu dibersihkan dari noda. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin untuk menghilangkannya. Bil ma'i wa thalji wal barat. Pernah nggak merasakan itu? Makanya kenapa banyak sahabat baru takbir langsung menangis kayak Abu Bakar. Abu Bakarnya itu masih menangis karena khawatir membawa salah dalam takbirnya. Itu baru takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sudah takut merasa besar ketika takbir. Besar terhadap kawan, sombong terhadap teman, yang paling angkuh tahu segalanya. Takbir tuh udah nangis. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karamahullahu wajhah, baru azan sudah gemetar. Allahu Akbar, gemetar. Ya. Kita sebelum azan subuh di puncak udah gemetar. Ali itu azan gemetar. Ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa Anda bergetar?" Tibalah satu panggilan yang kalau gunung mendengarnya dia bisa bergetar. Ya. Gemetar, bisa meledak, ya, erupsi dan sebagainya. Kenapa? Karena saking dahsyatnya kalimat itu. Dia sudah membayangkan hisab. Sahabat Nabi dijamin masuk surga, dekat dengan Nabi, keluarga Nabi, Masya Allah, sudah membayangkan hisab. Kita di mana itu? Nah, pernah nggak sholat itu membawa rasa begitu? Pernah nggak ada rasa? Baru takbir aja tuh. Kebanyakan dunia dibawa, makanya ketika takbir buang dunia ke belakang, jangan dibawa, buang urusan dunia, pasrah sama Allah. Allahu Akbar, yang akbar cuma Allah, yang lain buang ke belakang. Gitu. Nah, kadang-kadang masih dibawa dunianya, lisannya Allahu Akbar, begitu takbir di kepalanya tuh, kredit tuh Akbar. Nah, sendal, motor, Akbar, jemuran, gitu kan, handphone. Saya paling males kalau lagi sholat dengar suara handphone dan bisa mengcancel takbir. Allahu Akbar, tang ting tung, lagi sholat. Kok bisa ini makhluk mengcancel hubungan dengan holik? Itu kan ajaib ini, ajaib itu. Ya, kita ketemu pimpinan harian aja bisa di silent handphone dulu, menghadap pimpinan handphone dimatiin dulu tuh. Ya, ketemu orang elit dunia, ketemu presiden di jamming tuh, di jammer kan, ada di jam, nggak bisa, sinyalnya nggak ada. Ini menghadap Allah, sinyalnya masih aktif. Mengcancel takbir. Akhir zaman memang. Kita akhiri ya. Takutnya ada acara di masjid. Kita akhiri, saya cepat. Wa tanwirul qalbihi, untuk menyinari hatinya supaya hati punya cahaya. Nah, lentera hati itu ya bukan iklan, bukan patromak, ilmu, pakai adab. Adab itu kalau sudah ada jadi lentera hati. Wa tahliyatul batinihi, dan jadi hiasan untuk batinnya. Orang yang hatinya bersih, yang bagus, itu hatinya punya hiasan yang baik, batinnya terarah. Wa taqarrub minallah subhanahu wa ta'ala, dan ia meniatkan untuk mendekat kepada Allah. Niatnya bertaqarrub kepada Allah. Jadi kalau rajin-rajin, catatan banyak, menulis, tapi dari situ tidak ada kata-kata dengan Allah, ada yang perlu diperbaiki. Kemudian wala yaqsida bihil aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir riyasati, dan jangan pernah meniatkan untuk belajar itu demi meraih maksud-maksud duniawi. Contohnya min tahsilir riyasah. Nih, bagi yang sedang cari kedudukan, yang kampanye untuk mendapatkan kedudukan tertentu dengan hadir di majelis ilmu. Ada kiai, ustadz, habib, masanya banyak, musim pemilihan ikut jadi peserta ta'lim.
ikut pengajian. Niatnya Pak supaya dikenal masyarakat yang ngaji bahwa dia pun penuntut ilmu, dekat dengan kiainya, dengan harapan bukan ilmunya, dengan harapan suara dari jamaah bisa memilihnya. Nah itu niat yang kurang bagus. Nanti musim pemilihan umum dipotong video ini nanti nih. Tuh. Nah, ini kitab, ini kata Mbah Hashim. Berarti dari dulu fenomena itu ada. Di dulu, makanya muncul kalimat ini. Kalau ndak ada, ndak akan muncul. Ya. Ya. Kemudian wal jah wal mal. Jah itu kebanggaan. Jangan datang karena bangga. Muridnya Ustadz Fulan, ngaji sama Ustadz Fulan. Bikin pengajian buat bangga-banggaan bisa ngundang Ustadz. Kalau saya pasti nggak akan datang tuh Bu. Nggak akan datang saya itu. Ya. Ada aja kalimat gitu, wah ini bisa ngundang Ustadz nih, saya tinggalkan tuh, diam aja, karena niatnya sudah salah. Nah, semua netral, kalau sudah ada guru semua netral, nggak ada orang kaya, nggak ada pejabat, ya semua netral, semua netral. Nah, nanti Allah kasih hidayah bagaimana cara menyampaikannya, senetral-netralnya, ada cara nanti Allah bimbing menyampaikannya bagaimana supaya orang mendapatkan pencerahan yang baik. Tapi kalau pesertanya merasa dunia bisa mengendalikan pengetahuan, ilmu tidak masuk. Jangan merasa kaya ngundang Ustadz suruh ceramah, Anda makan. Yang masuk makanan, sayur asam yang masuk, ayam yang masuk, ilmu tidak masuk. Ustadznya cuma jadi tontonan, tidak bisa jadi tuntunan. Nah, perbaiki niatnya. Perbaiki apa? Niatnya. Ya. Wal mal, nuntut ilmu buat menghasilkan harta. Nah, itu ilmunya nggak dapat, hartanya dapat. Adik-adik ini yang kuliah di kampus ya, supaya nanti kerja begini, supaya nanti penghasilan gaji begini, gaji dapat, tapi ilmu nggak bisa dipakai. Kalau buat pinter-pinter, berkah itu susah. Sekarang banyak yang pinter, belum tentu berkah. Kalau buat pinter gampang, gampang. Tapi kepintarannya berkah atau tidak, itu yang kita cari itu. Ya, yang pintar banyak kok, cuma kepintarannya dipakai hal yang tidak bagus akhirnya. Ya. Wa mubahatil aqran wa ta'dhimin nas lahu wa nahwi dzalika. Ya. Wa mubahatil aqran supaya teman-teman bangga bahwa dia sudah sukses belajar, dia belajar dengan fulan. Makanya ditandai dengan ceklik. Sedang mengaji dengan Ustadz A. Kalau mau informasi supaya orang ngaji nggak apa-apa, tapi kalau membanggakan diri dari situ, nanti statusnya yang update, ilmunya nggak update. Emang tadi belajar apa? Ya intinya beradab. Allah. Wa ta'dhimin nas lahu, dan supaya orang-orang itu merasa bangga dengan dia. Makanya kalau ngaji itu ngaji aja, nggak usah bikin platform. Biasa-biasa saja ngaji, sampaikan, belajar jadi baik. Oh ini kajian Quran. Ya, pokoknya kalau yang sama Ustadz Adi Quran, yang sama ini sunnah, yang sama ini bid'ah, yang sama ini macam-macam. Tidak usah banyak-banyak simbolisasi. Ngaji yang betul, niatkan yang baik. Guru cocok, alhamdulillah. Kurang cocok bagi Anda, cari guru lain. Jangan celah yang ini. Selesai masalah. Yang penting dua, iman naik, ilmu bertambah. Itu saja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu bertambah, iman naik, itu pengajian yang bagus. Tapi kalau ilmu bertambah, caci maki bertambah, nah itu ada yang salah. Nah, itu bukan konfirmasi iman. Iman itu mengarahkan pada amal soleh. Karena setan pun menipu. Anda merasa iman meningkat, rajin sholat, tapi caci maki juga muncul, sikap tidak menjadi lebih baik. Nah, itu bukan konfirmasi dari keberkahan. Itu konfirmasi bahwa pengetahuan Anda meningkat, tapi adab menurun. Sedangkan dasar dari ilmu yang baik adalah adab. Itu yang dapat kita pelajari bagian kedua. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita bisa teruskan pada bagian ketiga sampai 10 kita selesaikan. Tugasnya sampai sebulan ke depan kita praktekkan dulu yang bagian kedua ini. Ya, coba memperbaiki hati, baguskan. Ada ustadz siapapun di Al-Azhar, tadi kan Ustadz Khunaifi sudah sampaikan. Ustadz Fulan hari apa. Yang punya kesempatan datang. Nanti yang assalam, alisan, di mana lagi di masjid-masjid yang dekat-dekat rumahnya, cocok silahkan, tidak cocok doakan. Baik, support, perlu apa, bekerja sama dengan baik.
Ya, itu yang mudah-mudahan Allah terima dari kita semua, memaafkan kesalahan kita, mengampuni kita semua dalam kebaikan. Dan saya pernah janjikan kemarin, mohon maaf di Tanah Kusir itu pas kitabnya disimpan di mobil tidak terbawa itu yang pertanyaan-pertanyaan kemarin. Saya sempat janjikan, jadi mohon izin tidak dapat tersampaikan sekarang. Mudah-mudahan di perjalanan hari ini saya keluar kota bisa sebagian dibacakan. Saya mau bertanya tentang pembukaan kuota pesantren Mira untuk non-alumni AI. Saya dari Lombok sengaja hadir di kajian antum. Ini nama anak saya yang siap menjadi santri Mira. Baik, ditanyakan ke admin ya. Adminnya di Mira atau yang di Ahyar Center. Ya, nanti dibuka Quantum Ahyar, ada admin Ahyar Center, nanti dibuat keterangan ada di situ. Insya Allah nanti bisa disampaikan. Baik ya, nah, termasuk persyaratannya, kalau dari non-AIS persyaratannya apa saja, kemudian usianya berapa, tingkatannya apa, cara masuknya bagaimana, nanti bisa dikonfirmasikan. Secara singkatnya nanti ada setelah Agustus di pertengahan, itu ada kuota kurang lebih 5-7. Nah, mungkin ada seleksi untuk tambahan. Nanti saya kira untuk anak yang sudah 30 juz, usia 13 tahun bisa ikut seleksinya, silahkan nanti ya. Nah, dan tidak ada biaya untuk sekolah di Mira. Dari masuk, pakaian, semua kelengkapan sampai bawah udah disiapkan insyaallah. Tinggal kesungguhan belajar saja. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma tahhir qulubana min danas wal ghilli wal hasadi ma la tardah wa la tuhibbu ya arhamar rahimin.